Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari data mining yang telah saya lakukan. Nah, sebelumnya dalam kuis ini kita diberi sebuah kasus, yaitu terdapat sebuah data transaksi dari sebuah toko online di mana toko tersebut bisa dikunjungi oleh seseorang melalui aplikasi. Jika seseorang menggunakan aplikasi tersebut, maka pengguna tersebut akan memulai sebuah session di mana session tersebut dapat diakhiri dengan pelanggan memesan produk atau batal. Nah, selanjutnya dari data tersebut memiliki 24 atribut atau kolom dan 100.002 record, di mana setiap atributnya seperti ini bisa dilihat. Nah, selanjutnya eh, pada praproses kali ini, sebelum dilakukan praproses, kita bisa melihat bahwa besar data tersebut sebesar 18,3 MB. Nah, ini untuk membuktikan saja nanti setelah di praproses hasilnya jadi seperti apa. Lalu selanjutnya di sini yang pertama kali saya lakukan yaitu melihat data yang bisa dibilang hanya ada satu jenis data dalam sebuah kolom. Nah, dalam data ini yaitu pada kolom start weekday. Nah, pada kolom start weekday ini semua recordnya bernilai 5, atau bisa dibilang transaksi terjadi pada hari Jumat. Nah, oleh karena datanya bernilai sama semua, kita bisa menghapus kolom tersebut. Lalu selanjutnya, jika kita amati pada kolom min price, max price, dan sum price, jika kolom count-nya 0, maka kolom tersebut akan bernilai tanda tanya. Nah, oleh karena itu saya di sini mengganti nilai tanda tanya tersebut dengan nilai 0 jika count-nya 0. Dan begitu pula dengan kolom min price, max price, dan sum price. Saya mengganti nilai yang tanda tanya tersebut dengan nilai 0 jika count-nya 0. Lalu selanjutnya yang saya lakukan adalah mengecek apakah kolom session number dan customer number kolom itu redundant atau tidak. Setelah saya count menggunakan group by, ternyata hasilnya berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap user pasti memiliki session number, tapi tidak semua user memiliki customer number. Hal ini dikarenakan bisa saja user tersebut menggunakan aplikasi toko online ini tanpa melakukan login pada akunnya. Nah, dengan begini kita bisa membedakan jenis datanya. Yang pertama, data yang memiliki customer number, dan yang data yang tidak memiliki customer number atau anonymous, sehingga kita bisa menghandle datanya sesuai dengan kondisi usernya. Nah, di sini jika kita perhatikan kembali pada kolom min price, max price, sum price, terus min price, max price, dan sum price, masih ada yang bernilai tanda tanya meskipun count dan count-nya tidak 0. Nah, oleh karena itu untuk data yang bernilai tanda tanya dan tidak memiliki customer number alias anonymous, di sini saya mengisi nilai min price-nya dengan nilai kuartil 1 atau 25% dari total keseluruhan min price dari seluruh user anonymous. Untuk max price saya menggunakan nilai kuartil 3, dan untuk sum price saya menggunakan nilai min-nya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya
Sama pula dengan Bmin price, Bmax price, dan Bsam price. Nah, selanjutnya untuk kolom Cmin price, Cmax price, Bsam price, Bmin price, Bmax price, dan Bsam price yang bernilai tanda tanya tetapi memiliki customer number, di sini hanya ada 158 record. Dan jika kita telusuri history sebelumnya, Cmin price, Cmax price, Bsam price, Bmin price, Bmax price, Bsam price untuk user tersebut tidak memiliki history sebelumnya, sehingga jika kita lakukan agregasi berdasarkan user tersebut, maka akan menghasilkan nilai NaN atau net number, sehingga kita bisa menghapus record tersebut karena tidak terlalu banyak. Selanjutnya, jika kita melihat pada kolom bstep, pada kolom tersebut masih ada data yang bernilai tanda tanya. Nah, karena di sini bstep merupakan representasi dari status transaksi, maka kita di sini bisa mengisi nilai bstep yang tanda tanya dengan nilai 5 jika status ordernya yes, dan kita bisa isi dengan nilai 0 jika status ordernya no. Nah, untuk kolom-kolom yang lain yang masih bernilai tanda tanya, di sini saya biarkan saja, karena untuk mengisi nilai tersebut dari nilai kolom lain atau nilai dari derived kolom lain itu sangat susah, sehingga yang saya lakukan pada tahap selanjutnya hanya mengubah tipe data dari setiap atribut tersebut. Nah, setelah dilakukan preproses tadi, bisa dilihat besar datanya berkurang kurang lebih 3,8 MB dari besar data semula. Nah, lalu selanjutnya pada eksplorasi data, di sini jika kita plotting datanya berdasarkan bstep, kita bisa melihat bahwa transaksi yang memiliki bstep dengan kategori 5 itu yang paling banyak dibandingkan dengan transaksi yang memiliki bstep dengan kategori 3. Nah, lalu selanjutnya jika kita lihat jumlah pengguna berdasarkan address-nya, di sini bisa dilihat bahwa user dengan address 2 atau Mrs. yaitu jumlah user yang paling banyak, sedangkan unknown paling banyak kedua, dan user dengan address 3 yang paling sedikit. Nah, di sini jika kita melihat jumlah user berdasarkan address dan berdasarkan transaksi yang berhasil atau yang yes, di sini kita bisa melihat bahwa user dengan address 2 yang paling tinggi dan user dengan address 3 yang paling sedikit. Nah, sedangkan untuk transaksi yang dibatalkan atau no, di sini kita bisa melihat user dengan unknown atau anonymous itu yang paling tinggi. Di sini bisa disimpulkan bahwa user yang anonymous yang menggunakan aplikasi toko online ini niatnya hanya sekedar untuk melihat-lihat barang saja. Kebanyakannya seperti itu. Nah, lalu jika kita melihat lebih detail lagi berdasarkan address-nya, untuk address 1 Mister. Nah, di sini kita bisa melihat yang transaksinya berhasil itu lebih banyak dibandingkan yang tidak berhasil atau yang no. Nah, begitu pula dengan user dengan address 2, jumlah user yang transaksinya berhasil lebih besar dibandingkan user yang transaksinya no. Dan untuk user dengan address 3 juga sama,